Kembali lagi di channel Haji BJ. Ya, pada kesempatan episode yang selanjutnya kita telah kedatangan seorang pemateri dari jauh-jauh. Dia datang ke sini naik kuda. Ya, dia akan memberikan kisah yang begitu menarik. Ya, ingin tahu bagaimana kisahnya? Mari kita akan dengar, akan disampaikan oleh saudara Budi Setiawan. Salah, Budi Junaidi. Cekidot. Yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita pembukaan dulu guys. Kali ini kita akan membahas tentang yang berjudul bertema tentang Kiai Sholawat. Apa itu kisah? Kiai Sholawat itu seorang preman yang begitu luas, begitu pokoknya ekspektasinya begitu jauh dah. Dia ekstrim sekali. Alhamdulillahilladzi ja'ala dinil Islam ibadun baina qulubil muslimin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du fi kitabihi ila yaumiddin. Amma ba'du aidunil fi kitabihil aziz wa ma arsalnaka illa mubassiran wa madhiran. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Dia telah memberikan anugerah yang besar kepada kita, yaitu anugerah Islam. Orang yang berpegang teguh dengan ajaran agama Islam akan dijamin hidupnya bahagia, baik di dunia dan di akhirat. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah meletakkan sendi-sendi dasar agama Islam sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia di muka bumi ini. Keluarganya, sahabatnya, serta seluruh umatnya yang setia memeluk ajaran agama Islam. Jadi gini guys, Kiai Sholawat itu yang tadi kita bicarakan seperti itu. Orangnya itu pandai bergaul, apa saja dia gerupukan, pokoknya dia tuh ekstrim, orangnya ekstrim sekali. Humble. Iya, ekstrim. Dia yang di kelakuan dia apa aja yang dilakukan, kekerasan di dunia, segala minuman homer, apa aja, main cewek, semuanya itu udah dilakukan sama dia, sama beliau. Kiai Sholawat ini beliau sudah beribu tahun, pokoknya dia udah bosen dah ngalamin hidupnya, masa hidupnya dia berbuat jahat terus, bermaksiat segala macam. Semua itu udah dijelajahi sama beliau, Kiai Sholawat. Nah dia bosen. Kenapa bosen? Ya bosan aja, dia jadi orang, pengen jadi orang benar katanya. Terus singkat cerita, beliau ini menelusuri majelis taklim, melewati dan mendengar suara kayak bacaan Al-Quran, ayat suci Al-Quran tersebut. Beliau merenung apa yang didengarkan. Langsung beliau mendatangkan majelis taklim itu, mendengarkan dari luar dulu, apakah dia tertarik atau tidak gitu ya. Langsung keesokan harinya beliau ini singkat cerita kebetulan tuh ada majelis taklim kosong. Nah majelis taklim itu yang punya bapaknya, ayahandanya ini beliau seorang kiai ulama di wilayah situ. Dia lagi sakit, bingung siapa yang mau ngisi majelis taklim tersebut, pengajian tersebut, karena kiainya itu
punya anak. Nah ini Kiai Solawat ini disuruh mengisi acara Nah keesokan harinya beliau mengisi acara tersebut, bingung kan mau bahas apa, tentang apa. Nah di situ dia nanya sama bapaknya mau gimana tuh, karena beliau udah belajar yang tadi di majelis taklim tersebut, yang kata udah dia ngaji dengerin dari jauh itu, dia udah dibimbing sama gurunya, udah tawadu, nggak apa maksudnya, dia walaupun dia tidak bisa baca tulis segala macam, beliau itu bukan membantu ya, disebutnya apa yang diperintahkan sama gurunya itu tawadu disebutnya, nyapu ngapel disebut. Beliau selama berapa tahun, pokoknya lumayan lama di situ, saya tidak tahu berapa tahun. Nah di situ beliau bingung kan, singkat cerita yang tadi, lanjut yang tadi, beliau bingung mau bahas pengajian apa. Langsung dia nanya sama kiainya, bapaknya yang sakit tadi, katanya baca Bismillahirrahmanirrahim aja. Nah, udah di majelis taklim banyak kan rame, udah ada ibu-ibu jamaah yang lain di belakang sampai lubir ke depan tuh. Beliau ini bingung tuh baca kitab gundul, bayangin 2 kitab. Ini masker apa kitabnya, dibuka kan, jreng, wow, kepalanya pada botak semua. Gundul, nggak ada harokat segala macam, nggak ada di situ. Seketika beliau itu membaca dengan fasihnya, dengan lancar, nggak ada hambatan apapun di situ. Bismillahirrahmanirrahim, bla 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 bla, sampai akhir selesai majlis, ditutup kan, assalamualaikum, udah. Terus keesokan hari masyarakat itu tahu kalau ini anaknya Kiai ini nih bisa ngaji, katanya bisa mengkaji segala macam, baca tulis Al-Quran semuanya bisa. Nah di hari Jumat itu kan mimbar kosong tuh, singkat cerita nih, mimbar kosong, nggak ada yang jadi mimbar di situ. Nah katanya di masyarakat itu pada terkenal tuh, Kiai itu dia bisa tuh katanya tuh di bulan mana atau pesantren mana. Iya. Iya. Keesokan harinya pas hari Jumat dia mengisi acara tersebut. Nah di situ bingung lagi mau ngisi apaan ini, bahas apa ini, karena beliau itu punya amalan guys, ternyata dari yang kemarinnya itu yang beliau belajar dengar dari jauh, bacaan Al-Quran itu beliau dikasih amal sama gurunya, baca sholawat 1000 kali setiap hari, sama sholat tepat waktu. Itu dalam artian dia sebelum azan dia udah di musola masjid, duduk di situ menunggu azan. Beliau saking gabutnya apa gimana itu kalau kita pokoknya udah kacau banget dah. Dulu mah dia bener gelap pokoknya, karena mau udah cerah. Sholawat aja 1000 nggak ditinggalin namanya, sama sholat jamaah tuh. Nah di situ dia singkat cerita yang tadi, lanjutkan tadi sholat Jumat tuh ya, hari Jumat tuh beliau udah rame di masjidnya, rame, udah azan baru datang. Azan baru datang. Katanya itu ya, kalau dia pusing mau bahas apa, beliau langsung kan tenteng sendalnya, tenteng masuk misi dikasih jalan kan sama jamaah, masuk udah ke itu mimbar, mimpin kan. Dia mau khutbah Jumat, kemana sih kalau orang khutbah Jumat,
Azannya kan 2 kali kalau NU. Biasalah. Biasa. Iya. Jadi pas udah azan tuh 2 kali. Beliau panik, nggak tahu mau bahas apaan, temanya apa. Nggak tahu-taunya tuh jamaah ngikutin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil sendal, kabur, lari keluar. Abis lari keluar ngapain dah? Ngapain? Ya ngapain lari kabur, dia kagak tahu temanya ngapain. Krik 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 krik. Nah udah gitu jamaahnya pada ngikutin semua keluar. Udah kosong kan, udah kosong semua pada keluar tuh dari masjid. Taunya ambruk tuh masjid, biar. Wah, ada apa? Ada apa gerangan? Nah, mungkin itu gempa bumi, apa gempa langit. Itu saking saktinya coba itu. Waduh, nggak tahu itu gimana itu. Parah bisa tahu begitu kan, masyarakat pada aneh tuh. Wah sakti nih, sakti katanya, sakti ya. Orang-orang pada ikutin semua gitu, sakti. Itu kayak sholawat. Nah abis di situ semuanya kan pada saliman semua, dari ujung sampai ujung sampai ngantri pada saliman, cuci tangan bolak-balik pas ke sholawat. Iya. Nah ini kesimpulannya terdapat di Bapak Wisnu, silakan tafadhol. Assalamualaikum. Ya guys, jadi dari kesimpulan kisah ini bahwasanya seseorang yang taat sama gurunya, walaupun dia nggak bisa, tapi jika gurunya ridho dia buat melakukan sesuatu, insya Allah pasti ada kemudahan. Karena fa inna ma'al usri yusra, setiap ada kesulitan pasti setelahnya ada kemudahan. Begitu juga dengan kisah Kiai Sholawat, yang mana beliau tidak bisa apa-apa, ya, tiba-tiba disuruh untuk menggantikan ayahnya untuk memimpin suatu pengajian. Tapi dengan izin dan ridho ayahnya, juga kehendak Allah, dia bisa memimpin pengajian, bukan begitu? Itu ilmu laduni, walaupun orang belajar. Nah, ya. Dan terus ketika beliau ingin khutbah, beliau memang tidak ada persiapan, jadi beliau bergegas untuk keluar masjid. Tapi ada sesuatu yang tidak disangka-sangka. Ketika beliau ikut keluar, jamaah ikut keluar juga. Karena yang namanya jamaah itu mengikuti imam. Imam keluar, jamaah ikut keluar. Tetapi ada kejadian yang tidak disangka. Apa? Tiba-tiba masjid itu ambruk, rubuh. Nah, di situ ada hikmah. Mengiranya jamaah ini kiai hebat ini, bisa mengetahui kejadian yang belum terjadi. Dia udah tahu duluan. Bukankah seperti itu? Jadi Allah akan selalu melindungi orang-orang yang dia selalu menyerahkan dirinya kepada Allah. Ya, jadi kisah di balik ini kita tahulah manfaatnya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan semoga kita bisa meneladani apa yang ada di dalam kisah ini. Ya, man haba khoba, barang siapa yang takut mencoba maka gagal ia. Ya, jadi seperti itu. Ya. Oke, tutup pembahasan kali ini. Saya akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe di channel Haji. Oke.